Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mari kita lanjutkan ibadat renungan keluarga Kristiani ini tentang Santo Yusuf. Kita buka buku halaman 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita buka halaman 13 atau membuka nomor 2. Marilah berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, Santo Yusuf telah segala kerendahan hati dan ketaatan melaksanakan kehendak-Mu. Bahkan ketika kehendak-Mu itu berbeda dengan apa yang Ia pikirkan dan rencanakan. Semoga melalui teladannya kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, menaati, dan melaksanakan kehendak-Mu yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan. Renungan hari ke-26. Yusuf, harapan bagi orang yang sakit. Mempersembahkan sakit kepada Tuhan, mendoakan mereka yang sakit, dan menerima kehendak Allah dalam sakit adalah sebuah doa yang luar biasa. Santo Yohanes dari Salib menulis sebuah surat kepada seorang pastor yang sedang sakit. Katanya, "Jangan pikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk kesehatan Anda, melainkan bersyukurlah kepada Allah dalam sakit Anda. Jika Anda mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa bedanya bagi Anda dalam keadaan sakit ataupun keadaan sehat? Karena kehendaknya adalah demi kebaikan kita. Dan lebih dari itu, bahwa lebih mulialah menerima kehendaknya daripada melakukan pekerjaan kita. Itulah sebabnya Santo Fransiskus dari Sales juga mengatakan bahwa Tuhan dilayani lebih banyak dengan penderitaan daripada dengan bekerja. Kadang-kadang kita kekurangan dokter dan obat-obatan, atau kadang kita merasa dokter tidak mampu mengobati penyakit kita. Selaras dengan itu, kita pun perlu belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, yaitu menerima sakit untuk kebaikan hidup kita. Santo Andre BCT yang setia dalam devosi kepada Santo Yusuf sering berkata kepada orang sakit berkunjung di ruang doa, "Berdoalah kepada Santo Yusuf. Doakan novena kepada Santo Yusuf. Ketika Anda memohon kepada Santo Yusuf, Anda tidak perlu banyak bicara. Bapa di surga tahu apa yang Anda butuhkan. Begitu juga sahabat Anda, Santo Yusuf." Ungkapan lain yang sering ia ucapkan adalah, "Pergilah ke patung Santo Yusuf dan tanyakanlah, 'Santo Yusuf, jika Anda berada di situasi seperti saya, apa yang akan Anda lakukan? Doakanlah hal itu terjadi bagi saya.'" Marilah kita memohon kepada Santo Yusuf
rahmat bagaimana memikul salib setiap hari dan mensyukurinya. Marilah kita menyampaikan ujuk-ujuk doa kita secara spontan. Tuhan Yesus, semoga kami dapat membantu dan menghibur saudara kami yang sedang sedih dan menderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami berterima kasih atas teladan-Mu melalui Santo Yusuf. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman dan semakin peka terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya ya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu sepanjang hari ini. panjang hari ini. Tuhan, Tuhan, berkatilah berkatilah semua orang orang yang kami sayang. yang kami sayang. Amin. Kami Amin. mohon, Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita melanjutkan doa kita, permohonan kepada Santo Yusuf, halaman 37. Mari kita berdoa bersama-sama. Santo Yusuf yang lembut dan Bapa yang penuh kasih, aku memilihmu sebagai pelindungku dalam hidup dan kematian, dan aku mempersembahkan hari ini kepadamu sebagai silih atas kefanaan yang aku dapatkan dari dunia dengan sepenuh hati berkat tujuh duka dan kegembiraanmu. Aku mohon kepadamu supaya Engkau memohonkan kepada Yesus anakmu dan Maria istrimu rahmat yang penting bagi kebaikan dan kepentingan jiwaku. Berikanlah aku terang supaya aku mengenal segala kesalahanku, supaya aku menangisi segala dosaku dan membencinya, dan kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi, ketahanan untuk melawan godaan, dan keteguhan untuk hidup dalam keutamaan. Dan secara khusus dalam doa ini, aku mohon kepadamu rahmat dan kesiapan untuk mati suci. Itulah yang aku mohon, semoga sepertimu, aku semakin mengasihi dan melayani Allah dan Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. amin. Kita lanjutkan halaman 44. Doa penutup yang ketiga. Marilah berdoa bersama. Ya Ya Bapa, Bapa, semoga kehidupan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf senantiasa menjadi inspirasi bagi hidup keluarga kami untuk menghayati kekudusan di dalam hal-hal sederhana dan pekerjaan kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup. Burung pipit yang kecil. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga Bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.